Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 kelas Mekanika Kekuatan Material A akan menyampaikan presentasi yang bertema Next, analisis tegangan pada kursi berbahan stainless steel grade 304. Berikut ini adalah anggota kelompok 4, yaitu ada Bagas Julianto dengan NIM 2090, Danang Dwi P dengan NIM 2035, Denis Rahmawati dengan NIM 2077, Dito Nugroho dengan NIM 2098, Falah Mandira dengan NIM 2032, Ikhwanul Hayat dengan NIM 2039, dan saya sendiri sebagai moderator dengan NIM 20102, dan yang terakhir ada Zaidan Ilhami dengan NIM 20101. Dan berikut ini adalah outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, deskripsi objek, analisis tegangan, material properties, aplikasi kekuatan-kekuatan, aplikasi mekanika kekuatan material, perhitungan manual, kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Denis Rahmawati. Kepada Denis, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Denis Rahmawati dengan NIM 2077 akan memaparkan bagian dari pendahuluan. Adapun bagian dari pendahuluan ada 3 bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Mekanika kekuatan material adalah ilmu yang mempelajari mekanika perilaku mekanik dari material yang diakibatkan oleh tegangan dan regangan material. Nah, perilaku mekanik di sini artinya perilaku yang menunjukkan kemampuan suatu bahan untuk menerima suatu beban tertentu yang diakibatkan oleh tegangan dan regangan material. Tegangan artinya adalah besaran yang dapat diberikan pada sebuah luasan penampang, sedangkan regangan adalah pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang mula-mula yang disebabkan oleh adanya gaya dari luar. Nah, regangan ini juga dapat didefinisikan sebagai ukuran perubahan dimensi yang terjadi akibat regangan. Mekanika kekuatan material banyak kita temui penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari maupun di bidang engineering. Salah satu contohnya adalah kursi. Kursi merupakan salah satu objek atau benda yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya digunakan untuk duduk. Nah, ketika melihat sebuah kursi, ada rasa ingin tahu untuk kami seberapa besar kemampuan kursi tersebut untuk dapat diduduki oleh orang sehingga tidak mengalami kegagalan atau patah. Hal tersebut yang menjadi latar belakang sehingga latar belakang mengapa kelompok kami ingin melakukan analisis terhadap sebuah kursi dengan berbahan stainless steel grade 304. Nah, maka dari itu analisis ini dibutuhkan beberapa data properties yang dapat kami ambil dari software ANSYS dan beberapa tambahan data lainnya dari referensi lain. Adapun rumusan masalah pada analisis ini adalah bagaimana menentukan material properties pada software ANSYS, kemudian bagaimana analisis tegangan pada kursi tersebut, dan apa aplikasi mekanika kekuatan material pada kursi tersebut. Kemudian tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan material properties dengan menggunakan software ANSYS, kemudian menentukan analisis tegangan pada kursi tersebut, dan menentukan apakah mekanika kekuatan material pada kursi tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Denis yang telah menyampaikan presentasi, dan selanjutnya presentasi dari deskripsi objek akan disampaikan oleh teman kami. Next. Ikhwanul Hayat FP. Kepada Ikhwanul Hayat, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi objek, yaitu kursi. Kursi merupakan sebuah furnitur yang biasa dijadikan sebagai tempat duduk. Pada umumnya, kursi memiliki 4 kaki yang digunakan untuk menopang berat agar seimbang. Kursi juga dibagi dalam beberapa macam. Menurut jenis, bahannya terdiri dari kayu, plastik, dan stainless steel. Pada analisis ini digunakan kursi berbahan dasar stainless steel. Stainless steel adalah senyawa besi yang mengandung setidaknya 10,5% kromium untuk mencegah proses korosi atau pengkaratan logam. Komposisi ini membentuk protective layer atau lapisan pelindung anti korosi yang merupakan hasil oksidasi oksigen terhadap krom yang terjadi secara spontan. Kemampuan tahan karat diperoleh dari terbentuknya lapisan film oksida kromium, di mana lapisan oksida ini menghalangi proses oksidasi besi atau ferum. Stainless steel yang digunakan adalah stainless steel 304 yang memiliki ketahanan terhadap korosi yang tinggi karena tersusun oleh paduan nikel dan kromium yang tinggi.
Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ikhwan telah menjelaskan, dan selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai next. Selanjutnya ialah materi sifat fisik stainless steel yang akan dijelaskan oleh teman kami Dito Nugraha. Kepada Dito, dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini ada sifat fisik stainless steel. Stainless steel adalah zat keras dan kuat. Stainless steel memiliki kekuatan ulet tinggi. Stainless steel bukan konduktor yang baik. Tahan terhadap korosi, tidak bisa beroksidasi dengan mudah. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dito. Dan untuk materi selanjutnya ialah next. Analisis tegangan pada kursi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis yang telah kami lakukan, yaitu kursi dikenakan gaya, maka akan menciptakan sebuah tegangan normal, yang mana tegangan normal ini sendiri merupakan tegangan tegak lurus terhadap penampangnya. Dalam pengamatan kami terhadap kursi yang terbuat dari stainless steel, dan ketika kursi tersebut diduduki, walaupun diberi gaya sebesar X Newton, namun kursi tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan masih nyaman saat digunakan. Pada pengamatan ini kami menggunakan kursi stainless steel 304 karena mudah ditemukan, karena bahan tersebut mudah ditemukan, kuat, dan anti korosi. Selanjutnya ialah beban yang kami gunakan ialah beban dari teman kami berat badan dari teman kami sendiri, yaitu Zaidan dengan berat badan 60 kg. Nah, artinya kekuatan kursi tersebut dapat menahan beban lebih dari XN dan tidak mengalami kegagalan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan material penyusun kursi tersebut dapat mempengaruhi ketahanan sebuah kursi tersebut untuk menahan beban yang diinginkan dan mengurangi faktor kegagalan material. Selanjutnya, dalam pengamatan kali ini, seperti yang saya sebutkan tadi, kami menggunakan kursi stainless steel dan beban yang digunakan dapat digunakan relatif besar. Cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dengan menjelaskan material properties, yaitu oleh Bagas Julianto. Kepada Bagas, dipersilakan. Iya, next. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bagas Julianto dengan NIM 2090. Di sini saya akan menjelaskan tentang properties dari material ini. Jadi kami menggunakan software ANSYS untuk mencari material properties-nya atau engineering datanya. Next. Yang pertama itu ada density. Density adalah pengukuran massa setiap satuan volume yang menandakan kerapatan suatu benda atau zat. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Density dari stainless steel ini adalah sebesar 7.750 kg meter kubik. Melting temperature adalah suhu, di mana suatu benda akan berubah wujud menjadi benda cair. Melting temperature dari stainless steel adalah berkisar 1.510 derajat Celcius. Selanjutnya ada Young modulus atau modulus yang disebut juga dengan modulus tarik, adalah ukuran kekakuan suatu bahan elastis yang merupakan ciri dari suatu bahan. Modulus yang juga didefinisikan sebagai rasio tegangan dalam sistem koordinat Kartesius terhadap tegangan sepanjang aksis pada jangkauan tegangan, di mana hukum Hooke berlaku. Nilai modulus yang dari stainless steel adalah 1,93 kali 10⁻11 Pascal. Selanjutnya ada Poisson ratio. Poisson ratio ialah perbandingan antara regangan pasif dan regangan aktif, dan digunakan untuk mengetahui seberapa besar elastisitas suatu bahan yang terjadi akibat adanya beban ataupun tegangan yang menyebabkan adanya pergeseran struktur atau regangan. Nilai rasio Poisson suatu bahan yang tinggi menunjukkan bahwa bahan tersebut elastis, sedangkan jika nilai rasio Poisson suatu bahan yang rendah menandakan bahwa benda tersebut memiliki kekakuan yang tinggi atau stiffness. Poisson ratio dari stainless steel ini adalah 0,31. Selanjutnya ada tensile yield strength, adalah tegangan minimum ketika suatu material kehilangan sifat elastisnya. Adapun tensile yield strength dari stainless steel adalah 2,07 kali 10⁻8 Pascal atau 207 megapascal. Untuk material selanjutnya, untuk properti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Danang. Kepada Danang saya persilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Danang Diprasetyo dengan NIM 2035.
Material selanjutnya yaitu ada tensile ultimate strength, yaitu ketegangan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan ketika diregangkan atau ditarik. Kekuatan tariknya adalah kebalikan dari kekuatan tarik dan nilainya bisa berbeda. Tensile ultimate strength dari stainless steel ini adalah 5,86 kali 10⁸ PA. Selanjutnya ada boiling temperature. Boiling temperature merupakan suhu di mana tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Boiling temperature dari stainless steel adalah berkisar 2671 derajat Celcius. Selanjutnya ada isotropic thermal conductivity, yang adalah ukuran kemampuan bahan untuk menghantarkan panas. Bahan dengan konduktivitas thermal yang tinggi akan menghantarkan panas lebih baik daripada bahan dengan konduktivitas thermal yang rendah. Thermal conductivity dari stainless steel ini adalah 18,1 W/M kali K. Next. Selanjutnya ada material properties tambahan. Yang pertama itu ada melting point. Melting point dari stainless steel ini adalah 1510 derajat Celcius. Yang kedua ada specific heat capacity of material, yang mana jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu satuan massa bahan 1 derajat. Properti ini berlaku untuk semua elemen thermal. Sifat ini diperlukan untuk analisis perpindahan panas, transien, dan untuk bagian yang ditetapkan sebagai fluida ketika menggabungkan efek fluida dalam analisis thermal. Specific heat dari stainless steel ini adalah 468 Joule per kilogram kali K. Yang ketiga, thermal conductivity dan boiling temperature. Next. Terima kasih kepada Danang. Selanjutnya ialah aplikasi mekanika kekuatan material yang akan dijelaskan oleh teman kami, Zaidan Ilhami. Kepada Zaidan, dipersilakan. Oke, sebelumnya nama saya Zaidan Ilhami dengan NPM 33342000101. Sekarang adalah aplikasi mekanika kekuatan material. Aplikasi mekanika kekuatan material pada objek kali ini, yaitu objek kursi, yaitu terletak pada pendistribusian tegangan yang mampu diberikan kepada kursi tersebut, dan juga adanya perhitungan regangan dan juga modulus yang artinya dengan MKM ini, dengan mekanika kekuatan material ini, kita dapat mengetahui seberapa besar kekuatan kursi tersebut untuk menerima gaya sebesar X Newton yang berdasarkan daripada bahan yang digunakan pada kursi tersebut. Pada kursi kali ini yaitu bahan stainless steel grade 304. Next. Selanjutnya ialah perhitungan manual yang telah kelompok kami lakukan akan dijelaskan oleh Falah Mandira. Kepada Falah, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Falah Mandira dengan NIM 33342000032. Jadi untuk perhitungan manual, seperti pada gambar di kiri, terdapat gambar kursi berbahan stainless steel grade 304 dengan dimensi luas penampangnya itu 0,27 meter. Dan di sini kita akan menentukan tegangan normalnya. Sebelum menentukan tegangan normal, kita cari dulu F atau gaya yang bekerja pada kursi tersebut. Kursi tersebut diduduki oleh teman kami yaitu Zaidan dengan massa 60 kg dan dengan percepatan gravitasi yang kami gunakan yaitu 10 meter per second kuadrat. Jadi untuk menghitung F-nya dengan rumus M dikali G yaitu 60 dikali 10 didapatkan F yang bekerja pada kursi senilai 600 Newton. Dan untuk luas penampang kita hitung dengan masing-masing panjang sisinya 0,27 meter dengan rumus S kali S yaitu 0,27 dikali 0,27 sama dengan 0,0729 meter persegi. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus tegangan sama dengan F per A yaitu 600 dibagi 0,0729 dan didapatkan tegangan yang bekerja pada kursi tersebut sebesar 8.230,4527 Newton per meter persegi atau setara dengan Pascal. Setelah itu karena adanya tegangan maka ada juga regangan yang diakibatkan karena adanya tegangan tersebut.
untuk menentukan regangan tersebut atau deformasi, kita harus mencari tahu dulu modulus Young pada stainless steel grade 304. Dari literatur yang kami gunakan, nilai modulus Young pada stainless steel grade 304 ini nilai terendahnya yaitu 190 gigapascal dan nilai tertingginya adalah 203 gigapascal. Dan kami menggunakan nilai modulus Young sebesar 193 gigapascal atau setara dengan 1,93 kali 10 pangkat 11 pascal untuk menyesuaikan dengan data pada ANSYS. Sehingga kita bisa menghitung nilai regangannya atau deformasinya dengan memanfaatkan hukum Hooke, yaitu E sama dengan tegangan dibagi modulus Young, yaitu 8.230,4527 dibagi 1,93 dikali 10 pangkat 11, sehingga didapatkan E atau deformasi sebesar 4,2644 dikali 10 pangkat min 8 satuan, sehingga bisa kita katakan bahwa kursi cukup kuat untuk menahan beban sebesar 600 Newton. Oke, terima kasih. Next. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan presentasi. Selanjutnya ialah kesimpulan, di mana setelah melakukan analisa, kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Software ANSYS dapat membantu kita dalam simulasi teknik untuk desain produk yang memberikan penjelasan secara lengkap terhadap data properties dari suatu bahan. Yang kedua, tegangan yang terdapat pada kursi merupakan tegangan normal yang bekerja tegak lurus terhadap penampangnya. Adapun nilai tegangan dan regangan yang didapat ialah sebesar 8230,4527 Newton per meter kuadrat dan 4,2644 dikali 10 pangkat min 8. Dan yang terakhir, aplikasi mekanika kekuatan material dapat menentukan beberapa kekuatan kursi tersebut untuk menahan gaya sebesar X Newton. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.